Annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama Maili yang hari ini mau kasih kamu drama review yang ini, Doom at Your Service. Oke, drama ini Mai baru aja selesai tonton 2 hari yang lalu. Tumben ya, Mai nggak males langsung bikin reviewnya. Takutnya nanti kelupaan kalau udah lama ya, karena feel-nya kan masih ada ya, karena baru habis nonton. Oke, so Doom at Your Service ini tayang di TVN sebanyak 16 episode dan selesai pada bulan Juni kemarin. Ketinggalan hampir 2 bulan berarti Maya. Dan kalau kamu memang penggemar drakor, kamu tahu kalau TVN ini sering punya banyak judul drama yang bagus-bagus ya. Dan juga yang ini genrenya fantasi. Nah, kalau TVN genre fantasi, kamu ingatnya apa? Kalau Mai ingetnya Goblin ya. Mai ingetnya Goblin nih. Oke. Karena itu yang paling berkesan buat Mai ya, kalau drama TVN yang fantasi. Meskipun masih banyak yang lain yang Mai nggak ingat karena sudah terlalu banyak nonton, kayaknya jadi lupa ya. Oke, jadi Mai nonton drama ini karena lead aktornya adalah So In Guk ya. Mai sudah cukup lama mengikuti So In Guk, jadi Mai coba nonton drama ini karena ada nama beliau ini ya. Dan ini pertama kalinya Mai nonton drama yang dibintangi oleh lead female Park Bo Young. Meskipun dia sangat terkenal ya, dan Mai jadi mengerti kenapa Bo Young punya banyak fans ya, karena memang dia selain aktingnya bagus, dia juga awet muda. Jadi dia ini kelahiran tahun 90 kalau Mai nggak salah ya. Kelahiran tahun 90, tapi muka dia masih imut-imut banget. Seolah-olah dia itu masih umurnya di bawah 25 lah ya, kayak 20 awal gitu ya. Nah, awalnya jujur saja karena Mai itu nggak baca sinopsis, selalu begitu ya, kebanyakan sih Mai nggak baca sinopsis. Jadi Mai itu nggak tahu kalau Doom at Your Service ternyata bergenre fantasi. Nah, sesudah Mai tahu ya, udah nonton sekitar satu episode aja ya, habis itu langsung sadar, oh ternyata ini genrenya fantasi ya. Tapi Mai nggak nyesel sih, Mai oke aja dengan genre apa aja ya. Oke, sebelum Mai sampein review Mai, ini OST Doom at Your Service yang Mai suka banget, dan sekarang Mai lagi belajar buat cover lagu ini ya. Memang agak susah sih, ini lagunya TXT, judul lagunya Love Side ya. Karena TXT terdiri dari 5 pria ya. Mai kan kebiasaannya kalau cover lagu itu suka banget cover lagu dari boy group gitu. Meskipun nafasnya harus kejar-kejaran ya, tapi Mai suka sih, maksudnya ini tantangan buat Mai gitu ya. Jadi ya, lagu ini menjadi tantangan juga buat Mai, mudah-mudahan nanti bagus hasilnya ya. Mungkin di akhir bulan akan selesai. Doain aja bagus nanti covernya ya. Oke, balik lagi ke Doom at Your Service. Jadi si Park Bo Young di sini berperan sebagai Tak Dong Kyung, dan dia adalah sebuah editor di perusahaan web novel ya, web novel. Jadi seperti Mai nih, kan Mai nulisnya di Wattpad ya. Nah, itu web novel kan gitu. Nah, jadi Dong Kyung adalah editornya gitu ya. Jadi Mai juga suka nih karena ini membahas tentang menulis ya, menulis novel, apalagi novel web. Jadi Mai jadi ngerasa, oh kayak gini ya, aduh coba aku bisa jadi penulis yang nantinya kayak gitu ya. Amin, amin, didoain aja ya. Oke, dan sedangkan So In Guk di sini berperan sebagai Myo Mang, dan dia ini bukan manusia ya. Myo Mang ini adalah kehancuran. Apa itu? Jadi sebenarnya dialah yang menghakimi orang-orang yang berbuat jahat ya. Jadi dia menghukumlah para penjahat-penjahat gitu ya. Dari episode 1 itu sudah tampak pekerjaan utamanya Myo Mang itu seperti apa. Lalu bagaimana Dong Kyung bisa ketemu dengan makhluk mistis yang satu ini ya. Jadi tanpa sengaja ketika Dong Kyung itu minum dan dia mabuk, dia berteriak dengan keras. Dia bilang, aku ingin dunia ini hancur. Nah, Myo Mang muncul saat itu untuk menanyakan pada Dong Kyung, apa benar kamu ingin menghancurkan dunia?
karena aku akan dengan senang hati mengabulkan permohonanmu itu, dia bilang gitu. Nah, tapi Dong Kyung masih belum mau mengungkapkan keinginan dia yang sesungguhnya ya. Jadi dia berpikir bahwa sebenarnya dia hanya mabuk saja ketika dia itu meminta kehancuran dunia gitu ya. Jadi sejak saat itu si Myeolmang terus mengikuti Dong Kyung untuk menunggu kapan Dong Kyung akan benar-benar mengungkapkan permintaan dia yang sesungguhnya gitu. Jadi mereka membuat kontrak dan Dong Kyung jadi punya gelang berwarna merah ya yang dipakainya, itu perjanjian antara Dong Kyung dan Myeolmang gitu. Nah, Dong Kyung di satu sisi dia itu kasihan banget hidupnya ya. Jadi di awal-awal itu kelihatan banget dia sial, super sial. Selain dia pertama didiagnosis punya penyakit ya, yaitu penyakit di otak ya, seperti kalau Mai tidak salah ini mengungkapkannya ya, ada sejenis gumpalan di otaknya begitu. Jadi dia didiagnosis akan segera mati dalam 3 bulan gitu. Dan 3 bulan kemudian kalau dia tidak mau melakukan operasi atau perawatan. Tapi meskipun dia melakukan operasi juga belum tentu bisa sembuh gitu ya. Bisa juga dia langsung mati begitu. Jadi Dong Kyung sudah cukup sedih dengan satu urusan itu, dan urusan lainnya rupanya ketika dia berpacaran ya dengan pacarnya yang saat ini, tidak tanpa sengaja dia jadi tahu kalau pacarnya ini ternyata adalah pria beristri gitu ya. Jadi dia lebih kesal lagi, maksudnya kenapa dia harus sesial ini hidup dia ya. Dan juga kenyataan bahwa dia yatim piatu karena orang tuanya sudah meninggal ketika dia masih cukup muda. Waktu itu kalau tidak salah umurnya masih sekitar 9 atau gimana gitu ya. Jadi dia harus hidup sendiri dan menghidupi adiknya juga. Adiknya itu sudah berusia sekitar mungkin selisihnya sekitar 3 atau 4 tahun seperti itu ya. Nah, jadi Dong Kyung kasihan sekali hidupnya ya kalau dibilang, kalau kita pikir-pikir gitu. Karena itulah dia menginginkan kehancuran dunia. Nah, jadi dia membuat kontrak 100 hari dengan Myeolmang gitu. Jadi Myeolmang menunggu sampai Dong Kyung mau mengungkapkan keinginan dia yang sesungguhnya. Nah, tapi enggak cuman sampai di situ. Sebenarnya bisa saja kan Dong Kyung itu meminta Myeolmang untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi ternyata Myeolmang bilang kalau kamu ingin itu terjadi, aku bisa mengabulkan, tapi ada orang yang disayangi Dong Kyung akan meninggal untuk mewujudkan keinginan itu. Jadi Dong Kyung sangat marah karena dia tidak tahu dari awalnya ternyata kontraknya seperti itu gitu. Dong Kyung tidak mau kehilangan orang-orang tersayangnya, yaitu bibinya yang hidupnya di Amerika atau Kanada, Mai agak lupa ya, sudah bersuami di sana, dan bibinya ini adalah saudara kembar dari ibunya gitu. Yang kedua adiknya yang dia sayang, dan yang ketiga adalah temannya yang sejak kecil, yang di sini menjadi second lead female ya, karena cerita temannya ini dibahas cukup banyak di drama ini. Jadi dia adalah 3 orang ini adalah kesayangan Dong Kyung dan tidak mau kehilangan mereka bertiga. Jadi Dong Kyung memikirkan caranya bagaimana supaya Myeolmang bisa mengabulkan permohonannya, tapi dengan syarat tidak ada orang-orang yang dicintainya yang akan meninggal kalau permintaan itu dikabulkan. Intermezzo lagi, ini lagunya dari Gami ya. Gami ini sering banget nyanyiin OST ya. Kalau kamu suka nonton drakor pasti sering dengar suaranya Gami ini. Tanpa Mai lihat penyanyinya siapa, ketika nonton ya, Mai langsung tahu oh ini Gami nih. Karena Mai memang gitu, biasa mengenali suara penyanyi. Oke. OST-nya bagus-bagus loh. Satu clue ya, kalau menurut Mai ini ya, kamu tahu dari mana drama itu bagus atau enggak, kamu boleh lihat OST-nya ya. Di sini Mai bocorin OST-nya Doom at Your Service, oke? Ailey, TXT, Baekhyun EXO, Gami, Davichi, Sonbia, dan So In Book. Jadi di sini kita tahu
pengisi OST-nya nggak main-main. Jadi dari sini Mai juga semakin yakin ini memang drama yang bagus. Apalagi sesudah Mai nonton ya. Benar, ini terbukti lagi clue-nya Mai ya. Jadi kamu harus nonton deh. Oke, jadi balik lagi, Dong Kyung jadi mikirin gimana caranya dia bisa disembuhkan tanpa orang yang dia cintai harus mati gitu. Dan akhirnya dia sampai kesimpulan pada dia harus membuat kehancuran itu sendiri mencintai dia gitu. Jadi dia bilang, aku mau membuat kamu mencintai aku gitu. Tapi emangnya semudah itu? Maksudnya si Myeolmang ini kan sejenis dewa ya, dewa kehancuran gitu ya. Nah, dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang nggak masuk di akal, seperti menghentikan waktu, dia bisa masuk ke mimpi orang, dia bisa berpindah tempat ya. Dia kadang bawa Dong Kyung pindah tempat ke pantai atau kemana gitu. Jadi memang Myeolmang ini dewa. Jadi apa mungkin dewa dan manusia ini saling mencintai di situ. Nah, di sini di drama ini ada juga dewa yang sesungguhnya ya. Jadi dewa itu namanya di sini nggak ada namanya sih. Son Yosin ya. Jadi ada dewanya ini gadis muda ya yang sakit-sakitan. Jadi katanya dia itu sebenarnya sakit-sakitan karena manusia ya, karena manusia berbuat dosa dan membuatnya sakit gitu. Jadi dia ada penyakit jantung. Tapi bagaimana dia sembuh itu juga dia bilang karena manusia. Kalau manusia berharap padanya, dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, jadi Myeolmang ini temannya satu-satunya ya si dewa ini. Jadi pada awalnya dewa ini bilang, dia sudah curiga. Dia bilang, Myeolmang, kamu ini terlalu sering menghabiskan waktu dengan Dong Kyung. Apa kamu sudah mulai merasa kasihan dengan manusia? Nah, si Myeolmang pada awalnya nggak mau ngaku. Jadi dia bilang, nggak mungkin, aku nggak ada perasaan itu. Karena memang Myeolmang ini tidak pernah menangis, tidak pernah tertawa, dia tidak makan, dia tidak tidur. Jadi benar-benar dewa yang nggak ada perasaannya gitu ya. Nah, sedangkan si dewa wanita ini sudah mulai, dewa wanita, dewi kali ya. Oke lah, dewa yang wanita ini dia sudah curiga kalau Myeolmang ini sudah mulai suka dengan Dong Kyung gitu. Jadi perlahan-lahan memang perasaan mereka tumbuh gitu, meskipun dengan cinta dua dunia ya, balik lagi kayak Goblin, cinta dua dunia. Jadi mereka mengalami up and down ya. Dan Myeolmang juga mati-matian sebenarnya dia tidak merasa kalau dia itu sudah jatuh cinta dengan Dong Kyung, karena dia pikir itu tidak mungkin gitu. Dan Dong Kyung pikir, pada awalnya dia pikir kalau dengan membuat Myeolmang jatuh cinta dengan dia dan permintaannya bisa diwujudkan tanpa orang yang dia cintai mati, akhirnya dia malah mikir, loh, jadi nanti kalau aku membuat Myeolmang jatuh cinta dan aku jadi jatuh cinta dengan Myeolmang, jadi ketika permintaanku dikabulkan, apakah Myeolmang yang akan mati? That's it, right? Nah, jadi dia pikir, apakah tidak lebih baik aku tidak mencintai siapa-siapa supaya tidak ada yang mati? Terutama aku tidak mencintai Myeolmang, dia bilang gitu. Padahal saat itu perasaan mereka sudah tumbuh. Jadi bagaimana intrik-intriknya ya soal mencintai siapa, ini romance banget ya, romance fantasy. Tapi Mai suka sih ya, romantis-romantisnya pas sebenarnya ya, dengan beberapa konfliknya juga yang menarik untuk kamu tonton. Nah, selain Dong Kyung dan Myeolmang di sini yang menjadi tokoh utamanya, ada juga temennya yang tadi Mai bilang ya, temennya si Dong Kyung di sini, teman baiknya. Dia namanya adalah Najina, oke? Jadi dia adalah seorang penulis novel web ya, dan sudah lama kenal dengan Dong Kyung. Jadi sejak masa SMA gitu. Jadi side story-nya tentang Najina ini adalah dia ini masih menunggui pacarnya yang pergi ke Amerika ya, dan tidak ada kabar. Maksudnya ketika mereka pacaran itu digantung si Najina ini gitu. Jadi dia, perasaan dia masih sama si cowok ini gitu ya. Tapi ketika cowok ini balik lagi ke Korea dan dia tidak menghubungi Jina dan masih digantung aja perasaan Jina,
Suatu hari mereka ketemu lagi di acara reuni dan berlanjutlah kisah cinta mereka. Tapi bagaimana? Apakah akan berakhir baik atau tidak ya? Sebenarnya Mai suka juga side story-nya yang tentang Gina ini. Jadi banyak juga pendapat-pendapat yang Mai baca, katanya banyak yang lebih suka ceritanya Najina sama si cowok ya, kisah romansnya Najina dibanding si Dongkyung. Kalau Mai sih suka dua-duanya aja ya, karena porsinya pas. Oke, itu dulu reviewnya Mai. Jadi kamu nonton sendiri aja ya untuk tahu jadi gimana sih endingnya gitu ya. Nah, mari kita bahas beberapa pemain yang ada di sini. Oke, Mai mau bahas So In-guk deh. Jadi So In-guk ini kelahiran 87 dan Mai nonton dia dari, sebenarnya Mai nggak terlalu ikut semuanya ya, tapi Mai itu tahu kalau dia itu seorang aktor yang termasuk mahal sebenarnya dia di Korea gitu ya. Jadi Mai nonton dia di, lupa deh apakah ini, oh ya berarti ini judulnya waktu itu ya, 100 Million Stars from the Sky pada tahun 2018. Itu Mai nonton dia. Jadi akhirnya baru lihat dia lagi. Oh, di Navilera dia jadi ini ya, apa? Figuran. Ada muncul di akhir cerita sebelum tamat gitu ya. Dia jadi figuran di situ dan akhirnya Mai nonton lagi dia di Doom at Your Service. Dan di sini dia sudah membintangi banyak banget drama dari tahun 2012. Awards-nya juga banyak banget ya. Dari tahun 2013 dia sudah mulai dapat awards. Jadi memang aktor yang ya. So In-guk, kalau menurut Mai dia ini agak mirip siapa? Mirip siapa? Coba mirip siapa? So In-guk ini menurut Mai agak mirip dengan personelnya Fix N ya. Dia juga mirip sama Song Kang. Kok jadi bawa-bawa Song Kang ya. Dan siapa lagi ya? Aduh, Mai lupa deh sama itu. Ada satu lagi pemainnya drama apa ya? Yang baru Mai habis nonton. Oh, Beyond Evil. Itu juga. Siapa tuh namanya? Ini juga mirip ya. Jadi Mai ngerasa mereka ini kalau main di satu drama jadi brother cocok kayaknya ya, rame-rame gitu ya. Oke, itu So In-guk ya. Dan juga ada satu pemain yang mengagetkan Mai sebenarnya ya. Adiknya si Dongkyung di sini yang namanya Sun Kyung ya. Sun Kyung ini ternyata adalah member dari boy group SF9 ya. Namanya adalah Dawon. Gini deh, gini. Sebenarnya Mai itu tahu SF9, tapi memang Mai itu kurang mengikuti sampai nama-nama membernya gitu. Dan mereka mengenal dan Mai mengenal mereka lebih di Kingdom kemarin ya, di acara survival itu Kingdom. Nah, Mai nggak sadar, Mai cuma bilang, ini ganteng ya, ini ganteng. Cuma sebatas itu. Tapi ketika Mai buka Asian Wiki, di sini Mai baru tahu kalau Dawon itu adalah membernya SF9. Oh no, Mai benar-benar ngerasa tertipu. Tapi Mai suka ya, ini drama pertama dia, ternyata acting pertama dia, debut dia ya di dunia perdramaan Korea. Tapi keren, aktingnya bagus dan dia ganteng banget di situ ya, cocok jadi adik yang imut-imut di situ. Jadi salah satu flowernya di drama ini nih si Dawon ya. By the way, kamu tahu nggak, So In-guk selain dia pinter acting ya, dia juga pinter nyanyi. Ini nih lagunya, ini jadi backsoundnya Mai ini ya, nanti kamu dengerin. Oke. Dan pemain berikutnya yang mengejutkan Mai ada Lee Soo-hyo ya. Lee Soo-hyo ini kelihatan banget kayak vampir ya. Dia sudah lama memang dia salah satu julukannya adalah vampir. Nama itu dari pertama mikir ini benar-benar Lee Soo-hyo atau bukan ya, karena dia terlihat muda banget di drama ini ya. Padahal dia kelahiran tahun 88, tapi kelihatannya muda banget. Jadi di sini si Soo-hyo jadi ini ya, atasannya Dongkyung di perusahaan web itu ya. Jadi dia namanya adalah Cha Ju-i ya. Dan dia menjadi atasannya Dongkyung di situ. Dan dia juga adalah salah satu pemeran prianya di kisahnya Najina gitu ya. Tapi dia jadi siapa, kamu nonton sendiri ya. Apakah dia the first lead male, the second lead male, kamu nonton di situ ya. Lee Soo-hyo, Mai itu pertama kali lihat dia sangat berbekas itu di drama dia yang bareng Lee Jun-ki, yang di Scholar Who Walks the Night.
Karena di situ dia memang jadi vampir sih. Jadi mengingatnya dia vampir gitu. Dan ciri khasnya Suhyo ini suara dia sangat dalam ya. Nah dari situ Mai mikir ini beneran Suhyo atau bukan. Tapi gitu deh Mai males cek. Akhirnya baru cek dan oh benar banget itu Suhyo ya. Dan dia ganteng banget di drama ini. Kayak biasa lah ya, kapan dia nggak ganteng gitu ya. Ini Suhyo. Dan ada satu flower lagi kalau kamu penggemar flower namja kayak Mai. Satu lagi ya, namanya adalah, aduh yang ini bener-beneran sudah flower masih kecil lagi, ini jadi adiknya Maya aja lah ya. Ini namanya adalah Nam Darem dan di sini dia berperan sebagai seorang penulis yang namanya Pak Yung ya. Jadi dia juga jatuh cinta, sebenarnya jatuh cinta dengan Dong Kyung ya. Jadi sejenis jatuh cinta dari perasaan Dongseng ke Nuna gitu lah ya, tapi dia jatuh cinta, dia tertarik dengan Dong Kyung gitu. Nah dia ini ganteng banget, nget ya, bisa dilihat di sini ya. Nah ketika Mai lihat drama series dia, oh man, dia ini kelahiran tahun 2002, oke ya, tapi dia pertama kali sudah berakting dari tahun 2002 ke 2009. Umur 7 tahun, jadi dia adalah child actor ya. Dari awalnya child actor dan dia perannya saat itu jadi versi muda si ini, versi muda si ini. Dan yang terkenal mereka sebut beberapa seperti di Boys of a Flower, BBF ya. Dia jadi Yoon Ji Hoo versi muda. Dan Mai pernah lihat dia lagi di mana lah ya. Pinocchio cukup terkenal meskipun Mai nggak nonton waktu itu ya. Di Goblin, Dokebi ada dia juga. Dan di While You Were Sleeping dia jadi Jong Jae-chan versi muda. Dan di drama Hotel de Luna dia jadi Daedong Spirit. Oh jadi rohnya berarti ya. Dan juga A Piece of Your Mind jadi Moon Hawon versi remaja ya. Mai juga nonton ini waktu itu. Terus apa ya, startup dia menjadi Han Ji Pyong muda. Jadi di situ Mai agak loh, saya pernah lihat nih, ternyata bener dia di startup, baru aja habis nonton berarti ya 1 tahun yang lalu. Dan juga coba backsoundnya habis, nggak seru. Oke, terus apa lagi ya? Ya akhirnya di Doom at Your Service dia menjadi cameo juga boleh disebutnya, tapi dia agak banyak di sini munculnya ya. Dan juga dia ada upcoming drama series yaitu The Great Shaman Gadushim di Kakao TV tayangnya. Apakah sudah tayang atau belum, Mai kurang tahu. Mudah-mudahan bisa nonton ya. Kalau ada sih Mai mau nonton kayaknya. Di movie juga dia sudah berperan di 4 movie ya. Oke. Itu dulu review Mai untuk drama Doom at Your Service. Untuk sekarang Mai lagi nonton drama Mine. Oke, Mai akan bahas juga itu kalau sudah habis nonton. Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Jangan lupa kamu like, share drama reviewnya Mai ya, dan subscribe channelnya Mai. Sampai ketemu lagi di next drama review. Annyeong.